Saudaraku semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya saudaraku ya. Kita kemarin libur karena siapa juga kepengen kepengen ikut merayakan ya. Tapi malam hari ini kita lanjutkan kembali. Malam hari ini kita sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, dan semoga saja pada malam hari ini kita dapat melalui malam hari dengan lancar dan aman. Di kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan penjelajahan di sebuah rumah yang sudah lama sekali terbengkalai. Sebuah rumah yang tentunya memiliki cerita horor ya. Karena gak mungkin kita meluncur di sebuah lokasi yang tidak ada cerita seremnya. Jadi menurut cerita yang kita peroleh, konon katanya di tempat ini, lebih tepatnya di depan tuh warga kerap sekali melihat adanya sosok pocong yang seakan-akan masuk ke dalam rumah ini. Jadi seakan-akan pocong itu dari luar lompat-lompat menembus pagar dan masuk di bagian dalam rumah. Saya merinding. Sehingga warga sekitar mempercayai bahwa memang sosok pocong tersebut tinggal di dalam rumah ini. Bahkan bukan hanya satu atau dua warga saja yang melihat adanya kejadian semacam itu, melainkan banyak warga yang pernah melihat kejadian tersebut. Oleh karena itu saya pun juga langsung tertarik sekali untuk membuktikan kebenaran dari cerita tersebut. Dan setelah sampainya di lokasi, saya langsung tercengang dengan suasana yang ada di tempat ini. Jadi berbeda banget. Ini kayak gimana ya? Anyep tau nggak? Suasananya kayak anyep gitu. Tetapi terasa banget untuk aura negatifnya. Jadi baru masuk pun udah langsung merasakan kalau tempat ini mengangkat. Sekaligus terasa kayak anyep banget. Semoga saja malam hari ini kita bisa melalui malam ini dengan lancar ya, dan semoga ini kan pertama kali tahun baru ya, maksudnya ini kan penelusuran pertama ya di tahun yang baru. Semoga saja kita bisa memperoleh suatu anugerah ya. Ini dari tadi kok saya mendengar suara di bagian luar ya. Tentunya ini agak pengap ya. Ini agak pengap. Oh ya, jadi rumah ini dulunya udah pernah dijadikan kayak tempat usaha gitu. Jadi sekaligus ya, rumah sekaligus tempat usaha. Saya pun juga kurang begitu paham ya usaha apaan ya. Rumahnya ini kayak
Saya bisa mengatakan mirip kayak puskesmas malah. Jadi memanjang, kayak rumah-rumah dinas zaman dulu gitu loh, panjang-panjang gitu. Dan gak tahu ya ini kira-kira kita bisa menjelajah menyeluruh apa enggak malam hari ini. Sebenarnya pengen kesini lagi. Kalau mungkin malam hari nggak kelar, saya pengen kesini lagi, cuman agak susah ya untuk meminta izin. Jadi susah banget, bukan agak susah, jadi saya akui untuk meminta izin masuk di tempat ini susah banget. Gak tahu kenapa ya, tapi alhamdulillahnya ini diperbolehkan. Jadi kalau untuk kedua kali mungkin saya nggak janji ya, mungkin nggak diperbolehkan. Ini bagian luar ya udah rimbun, tanaman-tanaman udah pada tinggi-tinggi. Lantai atas, dari tadi tuh saya mendengar kayak suara-suara orang mondar-mandir gitu di bagian luar. Ini kan rumputnya cukup tinggi-tinggi ya, jadi agak-agak berbahaya juga sih, karena bisa aja di bawah rumput ada ular ya. Ada suara di bagian sana. Permisi. Permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Ini kalau rekan-rekan dan saudaraku semua ini merayakan tahun baru pada kemana ini? Bisa komen-komen ya di bawahnya. Merayakan pergantian tahun di mana dan siangnya tahun barunya di mana, bisa komen-komen mungkin. Kalau saya pribadi kan sebenarnya pasti ya cuma ngumpul-ngumpul ya, ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya, nggak kemana-mana sih, cuma ngumpul-ngumpul doang ya, sambil tanda tawa ya, udah lebih dari cukup. Karena saya orangnya tuh kurang suka dengan keramaian ya. Itu bukan tipe orang yang suka pergi ke tempat-tempat wisata gitu, saya kurang suka. Mungkin dari rekan-rekan ada yang sama seperti saya, mungkin kurang suka dengan keramaian. Ya suara tadi gimana sih? Halo, permisi. Ini aura negatifnya sangat amat kental sekali ya saudaraku ya. Ini sangat-sangat kental sekali. Bahkan saya bisa memberikan penilaian untuk aura negatif di tempat ini. Saya bisa berikan penilaian hingga 8. Terasa banget nuansa keangkerannya. Tapi sejauh ini memang saya hanya merasakan suatu perasaan yang agak aneh aja. Dan beberapa kali suara-suara yang gak jelas ya, suara yang bisa dikatakan janggal sebenarnya. Tapi untuk cerita yang disampaikan warga seakan-akan melihat adanya sosok yang masuk ke bagian dalam. Nih, kita nggak bisa membuktikan secara langsung. Bahaya banget, takutnya ada ular. Dan jangan lupa juga ya saudaraku dan rekan-rekan ya, untuk komen-komen mungkin ya, tuliskan dari kota mana gitu, dari wilayah mana, dari kota mana yang hadir pada malam hari ini. Permisi. Permisi. Barangkali ada yang tetanggaan. Permisi. Dan jangan lupa juga buat di tab-tab ya, tab-tab layar. Saya agak parno tadi kayak ada bayangan di sana. Jangan lupa juga buat di tab-tab layar untuk memberikan dukungan lebih ya. Jangan cuma nonton live TikTok doang ya di tab-tab layar ya. Nonton YouTube pun juga boleh sebagai bentuk dukungannya.
Karena kan gini ya, semakin banyak yang memberikan dukungan ya, kita pun juga makin semangat. Kita pun juga makin semangat untuk memberikan konten di malam dan di hari-hari berikutnya. Ada suara di bagian sana, kurang begitu jelas suara apaan, yang pasti kayak suara hewan ya. Kayak suara kera ya menurut saya malah. Tahu nggak suara kera? Kalau tempatnya rumahnya di kota mungkin kurang begitu paham ya. Tapi buat yang rumahnya di pedesaan yang dekat hutan seperti saya udah nggak asing ya, karena biasa. Bahkan di tempat saya itu terkadang ada kera yang berkeliaran di sekitar rumah, yang tidak jarang ngambilin pakaian yang dijemur kan. Jadi ya udah kayak biasa gitu. Jadi jangan selalu berpikir yang enggak kalau tiba-tiba ada dalaman yang hilang ya, karena bisa aja kera di tempat saya. Suara di bagian sana. Ini seriusnya rimbun banget ya tempat ini. Ini rimbun banget. Sehingga saya kurang begitu berani untuk berada di bagian luar, karena ya itu tadi, khawatir tentang adanya ular ya, khawatir tentang ular yang berbisa kayak ular hijau gitu. Kan sama kayak daun ya, sekali patok kelar itu. Udah bukan canda lagi ya, sekali patok bisa langsung UGD ya. Ya kalau sempat minta tolong ya, kalau enggak gimana. Jadi emang berbahaya banget ya saudaraku dan rekan-rekan ya. Jadi kita tidak menyarankan dan tidak gimana ya, tidak merekomendasikan ya kepada saudaraku dan rekan-rekan semua untuk mencontoh apa yang kita lakukan, karena sekali lagi ini beresiko sekali ya. Dan bukan hanya beresiko tapi juga rumit juga, karena harus meminta izin dan semacamnya. Kita pun juga tidak diperbolehkan untuk membocorkan lokasi, karena ya privacy. Tahu sendiri kalau aset nih, baru katakan aset milik orang ya. Barangkali suatu saat tempat ini mau dijual, kalau udah terkenal dengan cerita yang enggak tentunya kan pasti semakin menghancurkan harga ya dari aset tersebut kan, ya enggak? Bisa turun sampai 50% kan? Ya kalau cuma turun, kalau nggak ada yang mau beli gimana ya? Misal mau dikontrakkan, nggak ada yang mau ngontrak gara-gara cerita miring kan? Jadi bang, saya pun juga mengerti akan hal itu, makanya kita pun juga tidak pernah membocorkan ya. Setiap kali kita melakukan penjelajahan, kita tidak pernah membocorkan lokasinya ya. Paling-paling saya cuma mengatakan ini tempat ini di gedung ini kan cuma gitu doang. Dan suara di bagian depan. Dan ngomong-ngomong, ini udah cukup lama ya kita muter-muter ternyata ya. Gak kerasa ini udah hampir 1/4 jam. Tiba-tiba udah hampir 1/4 jam. Jadi mungkin cukup dulu ya saudaraku ya, agar rekan-rekan dan saudaraku yang di rumah gak kelamaan untuk menunggu, dan agar gak keburu ngantuk, nanti ketiduran. Jadi saya akan langsung mengajak saudaraku dan rekan-rekan semua untuk menuju lokasi tempat di mana kita sudah mempersiapkan persiapan malam hari ini.
cantik ini. Tapi harus saya akui agak sedikit kurang begitu mulus ya. Tapi tetap cantik kok. Dimulai dari lukisan yang pertama terlebih dahulu, saudara. Lukisan yang pertama pada malam hari ini saya bisa mengatakan ini bukan hanya sekedar cantik tetapi sekaligus seksi ya. Karena lukisan ini terlukis secara utuh. Lukisan ini atau gambar ini tergambar atau terlukis secara menyeluruh, memberikan kita sebuah gambaran lukisan yang begitu sempurna. Bukan hanya cantik, tapi sekaligus sempurna dan seksi. Sebuah lukisan yang jarang bisa kita jumpai, jarang bisa kita temui, ya. Meski beberapa bagian memang ada sentuhan, tapi tidak masalah, tidak mengurangi akan kecantikan dari lukisan ini. Dilanjut untuk lukisan berikutnya, saudara. Untuk lukisan berikutnya ini juga sangat jelas. Perhatikan saja. Bukankah ini sangat jelas sekali? Dari bagian sini turun menuju bagian bawah. Namun ada bagian dari lukisan yang membuat lukisannya semakin menarik, yaitu mungkin agak buram ya, nanti coba saya akan membuat lebih nampak. Ini ada bayangan di bagian belakangnya ya. Ini bayangannya cukup tipis, tetapi saya bisa mengatakan ini menarik sekali ya. Harus saya akui ini buram memang ya. Jadi mungkin nunggu nanti aja setelah saya akan coba untuk mempercantik dan memperindah ya lukisan atau gambar yang sudah kita peroleh pada malam hari ini. Dan sebelum itu kita bahas tuntas dulu untuk lukisan-lukisan berikutnya. Jadi kita sambung dulu untuk lukisan kita berikutnya. Bentar. Lukisan kita berikutnya pada malam hari ini nampak cukup jelas, nampak cukup tebal. Bahkan di bagian sekitar dari lukisan ini tidak ada gangguan sedikit pun ya. Perhatikan saja, pada bagian sekitar ini gak ada bagian yang mengganggu, gak ada bagian yang menyentuh dari lukisan ini. Lukisan ini tergambar, lukisan ini terbentuk dengan begitu anggun. Dari ujung atas hingga ujung bawah terlukis secara mulus dan sempurna. Lalu disambung lagi untuk lukisan yang terakhir. Mungkin ini agak sedikit PR ya, karena bentukannya, karena wujudnya. Jadi untuk lukisan yang terakhir ini agak sedikit membuat kurang yakin sih, karena bisa saja lukisan ini hanya sebatas ini. Tetapi harus kita akui, ini bagian bawahnya agak membengkok hingga bagian sini, sehingga kalau kita mengikuti dari bagian pembengkokannya, maka seakan-akan nih ya, nah, sebuah lukisan singa. Paham gak maksud saya? Ini lukisan yang cukup menarik pada malam hari ini, dan mungkin lukisan yang bisa saudara jaga. Dan kali ini saya akan berusaha untuk mempercantik dan memperindah lukisan pada malam hari ini.
Alhasil seperti inilah saudaraku. Lukisan yang pertama tadi sempat kecolongan, lubang ya, kebakar, gosong dikit gak ngaruh. Lalu berikutnya ini ya, seakan-akan memiliki bayangan ya di bagian belakangnya ya, seperti ada bayangan di bagian belakangnya. Dan disambung lagi untuk lukisan berikutnya pada bagian sini, lukisannya tidak ada gangguan sedikit pun. Lalu ini untuk lukisan terakhir pada malam hari. Kira-kira seperti apakah penampakan lukisan dari halaman atau lembar belakang? Kira-kira ada yang menarik apa enggak? Saya tuh jarang banget ya memperdulikan atau menganggap ya bagian lembar belakang ya. Ini agak sedikit nampak, tapi nggak begitu jelas ya. Agak sedikit nampak lukisan di lembar belakang, tapi bagi saya kurang begitu menarik ya. Di sini pun juga sama, kurang begitu menarik. Alhasil seperti inilah hasil kecantikan lukisan yang kita dapatkan atau kita temukan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku semua. Semoga saudaraku tetap selalu diberikan kesehatan, agar kita pun juga bisa tetap berjumpa di sini, di channel ini, di hari, di malam berikutnya, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan di sini mungkin waktu yang tepat untuk kita berpisah pada malam hari ini ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Saya izin pamit. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sehat selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan semua.